Cukup sudah, Budi. Koto Budi Darmawan sambil menarik jarinya di meja konferensi seperti sedang menggambar pedang. Di sini kita tidak mengenal ketakutan. Kita mengenal kemajuan. Ia melambai-lambaikan salinan cetak laporan skenario risiko, tigaku seperti sehelai sapu tangan kotor. Ini hanya hipokondria korporat. Ruangan langsung hening, hanya terdengar bunyi kaleng minuman energi yang dibuka seperti bagian dari ritual. Aku tidak gentar. Aku tidak berkedip. Hanya meraih laptopku dan menutupnya pelan. Bukan protes. Aku sudah tahu ini bukan lagi diskusi. Budi Darmawan bukan tipe yang mau mendengar. Ya tipe yang menulis namanya lebih besar dari nama perusahaan di tanda tangan email dan menyebutnya sebagai visi. Mulai saat ini, lanjutnya sambil bersandar di kursi ergonomisnya seperti Rojo Silicon Valley versi lokal, kita memimpin dengan yo. Tidak ada lagi bagaimana jika. Tidak ada lagi tinjauan kuartalan yang seperti buletin kultus kiamat. Salah satu, Pak Andi dari rantai pasok, mengeluarkan tawa gugup kecil. Budi menunjuknya seperti baru saja memberi pidato Lihat, Pak Andi mengerti. Optimisme itu skalabel. Ketakutan membekukan. Dan kalau kita mau capai 3 kali lipat revenue musim fiskal ini, kita tak punya waktu untuk cerita Chicken Little soal banjir dan botol sampo yang salah label. Tusukan terakhir itu ditujukan padaku. Kuartal lalu aku menandai kesalahan kecil pengiriman. Produk pembersih dicatat sebagai non-hazardous. Kami tangkap, perbaiki. Tak ada insiden. Tapi rupanya melindungi nyawa dan tanggung jawab hukum sekarang jadi bahan lelucon. Aku menunduk ke catatanku. Sudah kutulis kalimat kehancuran akan dimulai di sini. Dibingkai. Mulai. Sebelum kita lanjut, aku ingin minta tolong cepat. Kalau kamu sedang mendengarkan dan terseret ke dalamnya, luangkan 2 detik untuk like video dan subscribe. 97% orang tidak melakukannya, dan itu sangat berarti bagi kami. Itu menjaga channel ini tetap berjalan dan membantu kami terus menceritakan kisah-kisah ini sebagaimana mestinya. Baiklah, kembali ke Budi. Manusia perusak berbalut rompi rapi. Ia bahkan tak membaca draft ketiga. Aku lihat tracker emailnya belum dibuka. Ia hanya melihat namaku di file dan langsung anggap itu negatif lagi. Tuhan melarang ada orang di perusahaan ini bertanya, apa yang terjadi kalau kita kirim baterai litium melalui koridor badai saat musim puncak? Aku ingin semua tim pivot kemetrik berbasis aksi. Katanya sekarang berjalan keliling ruangan seperti pendeta kafein, berdasarkan pertumbuhan, kecepatan, momentum, bukan opo yang mungkin salah, tapi opo yang pasti benar. Dan begitu saja, proses tinjauan risiko kuartalan yang sudah kuperbaiki selama 9 tahun, terintegrasi di 6 departemen dengan data insiden nyata dan model ramalan, dipotong. Bukan ditunda, bukan direstrukturisasi, dibunuh di tengah siklus. Aku punya 5 laporan sedang berjalan, isu sudah didiskusikan dengan operasi dan kepatuhan, 2 skenario risiko tinggi menunggu eskalasi. Tak ada yang peduli. Aku ingin semua perencanaan skenario dihapus dari kalender mulai Senin, tambahnya sambil mengetuk jam tangan pintar seperti menekan detonator. Perusahaan ini akan ramping, percaya diri, dan agresif. Tak ada lagi jangkar. Joe bahkan tak ikut panggilan. Begitu besar kekuasaan Budi. Dan tak ada yang menentang. Bahkan legal, bahkan keuangan. Hanya hembusan napas pelan di kotak video. Semua orang berusaha bertahan dari gelombang. Aku tetap mute. Biarkan dia selesai dengan perang salib kecilnya. Lalu ku buka notebook pribadi baru, yang tak kusimpan di drive perusahaan. Kutulis, Co Budi Darmawan membatalkan semua protokol tinjauan risiko, 14 September. Tim stamp pukul 9.42 pagi WIB. Disaksikan 13 kepala departemen.
Tak odo alasan tertulis. Kemudian kukirim draft 3 lengkap ke arsip pribadi terenkripsi beserta rantai log, histori versi, dan catatan routing internal. Akhirnya klik arsip podo salinan internal. Tak odo protes, tak odo drama, hanya diam karena begitulah sifat petugas risiko. Saat pesawat sudah di udara dan orang baru membuang manual keselamatan, kamu tak berteriak. Kamu hanya mulai mencatat kapan, di mana, dan bagaimana sayap akan copot. Dan aku sudah punya nomor halaman. Memo datang jam pukul 6.02 pagi. Subjek huruf kapital semua. Mandat optimisme, Mahakarya Budi. 3 paragraf omong kosong motivasi seperti naskah TED yang ditolak, ditandatangani dengan mantra pribadinya, pimpin dengan yo, tumbuh atau pergi. Ia bahkan beri merek slogan baru miring, visi di atas kewaspadaan. Dan begitu sojo resmi. Kami tak lagi berbisnis mengidentifikasi risiko. Kami sekarang roket bertenaga harapan buta dan ego pria yang menganggap rencana cadangan untuk pengecut. Jam pukul 6.45 pagi aku punya 19 email di inbox. Pemimpin proyek, manajer menengah, bahkan dari fasilitas, semua bilang hal sama tanpa bilang langsung. Terima kasih atas opo yang dulu kamu lakukan. Dan semoga beruntung. Mereka takut. Tak odo yang berani bicara terbuka. Apalagi setelah melihat Budi mempermalukan insinyur senior, minggu lalu karena mempertanyakan penundaan rollout dashboard. Jangan jadi penghambat, bentak Budi di depan semua. Jadi bulldozer. Tapi jam pukul 7.08 pagi, pesan berbeda masuk. Tak odo subjek, tak odo nomo, hanya alamat burner yang tak pernah kulihat. Satu baris, jangan hapus apapun. Simpan laporan secara diam-diam, termasuk histori versi. Aku tahu persis siapa. Legal punya cara bicara tanpa bicara, terutama saat mencium bau bensin dan odo yang menyalakan korek. Aku tak balas, hanya buka arsip offline dan mulai menyalin semua. Setiap skenario pertanda, setiap peringatan dini, setiap draft yang Budi abaikan, eject atau batalkan langsung. Kuenkripsi folder, duplikat di penyimpanan pribadi cadangan, dan cetak hard copy log persetujuan, ditandatangani, pertanggal, notaris. Kalau dia mau dunia tanpa peringatan, baik. Tapi aku pastikan jatuhnya punya jejak kertas. Keesokan harinya Budi luncurkan inisiatif baru perusahaan bernama YesTracker. Benar-benar dashboard yang ranking departemen berdasarkan seberapa sering mereka bilang, yo podo permintaan proyek tanpa angkat isu. Aku tak bercanda. Mereka beri gift diam orang mulai menghindariku seperti aku radioaktif. Satu pura-pura tak lihat aku di ruang istirahat. Yang lain batalkan rapat rutin tanpa penjelasan. Aku jadi wanita yang suka bertanya. Alias musuh nomor 1 di perusahaan Manifest Destiny Olo Budi. Tapi aku tetap dokumentasi. Simpan setiap perubahan, setiap keputusan, setiap jalan pintas yang diberkati emoji senyum dan kutipan buku kepemimpinan yang Budi telan minggu itu. Gagal maju, tulisnya di slide saat setujui protokol reroute tak teruji. Kecepatan di atas kewaspadaan. Tapi di balik itu semua, aku rasakan ketakutan berdengung seperti kabel listrik hidup. Seseorang dari logistik pingku jam pukul 9.03 malam minggu. Tanpa salam, hanya soal reroute itu. Kamu tandai di 3 kan? Aku tak jawab. Saat itu semuanya sudah suku. Budi punya pengikut, kebanyakan orang putus asa promosi atau takut dicap peragu. Sudah dilibatkan dalam evaluasi budaya bagi siapa sojo yang berani pertanyakan narasi baru. Sementara diamnya lega lebih keras dari sebelumnya. Tak ada penolakan resmi, tak ada memo, tapi pesan pertama itu cukup. Mereka juga mengawasi, kalau-kalau rodo copot. Dan pasti copot. Aku tahu. Aku rasakan karena saat kamu hapus rem dan sebut itu akselerasi, kamu tak berinovasi.
Kamu hanya meluncur ke tabrakan dengan senyum percaya diri dan jeritan tertutup mulut. Jadi aku diam dan terus arsip. Kegagalan tak dramatis. Tak meledak. Tak berteriak. Ya berkedip. Keterlambatan setengah detik di protokol Hansake Override Route yang terdeteksi saat cek integritas data rutin. Wilayah Jawa Tengah kirim perintah reroute. Wilayah Jawa Timur tak mengakui. Aku jalankan simulasi ulang. Hasil somo. Sistem gudang di Semarang kira sudah punya izin override, tapi node pusat tak setuju. Artinya di kejadian nyoto, instruksi pertabrakan. Satu suruh pengemudi alih ke koridor banjir. Yang lain diam dan kalau pengiriman itu bahan sensitif, terkendali suhu, atau salah label, kamu punya risiko paparan kimia siap tembak di jam sibuk. Aku dokumentasikan di Updatek 3, label 3 flag 17. Tulis lengkap. Potensi kegagalan sinkronisasi override antar wilayah. Risiko meningkat saat cuaca ekstrem dan transfer paket batch bersamaan. Aku hubungkan dengan audit override sebelumnya dari 2. Tambah catatan dari teknisi gudang yang pertama kali notice. Manusia nyoto, kekhawatiran nyoto, bukan teori abstrak, bukan dongeng. Presentasi dijadwalkan jam pukul 3.30 sore Selasa tenang dengan 3 kepala departemen dan 1 insinyur junior yang masih percaya proses. Jam pukul 3.14 sore Budi masuk tanpa pemberitahuan. Ia tak duduk, tak minta konteks, hanya berdiri di pintu seperti kurir Amazon dengan dendam dan bilang, ini lagi salah satu dongeng hantu tidurmu tentang forklift liar dan spreadsheet pembunuh. Aku tak bicara. Hanya minimise layar dan pandang dia. Batalkan, katanya sambil melambai tangan. Kita tak lagi menakut-nakuti orang jadi lumpuh. Tak ada lagi dongeng. Sudah. Insinyur itu menunduk. Yang lain hanya tunggu. Budi tak pergi sampai aku tutup file. Dan inilah bagian yang bikin aku ingin teriak kerak server. Salah satu kepala departemen benar-benar tersenyum padanya. Senyum licin, komplisit, milik pria terlalu pengecut untuk pertaruhkan pensiun demi integritas. Saat Budi keluar, ruangan hening sesaat. Lalu Odo yang bergumam, kayaknya kita tunggu Doto nyoto sojoyo. Aku berdiri, kemasi tas, dan tak bilang opo-opo. Di meja kerjaku, ku buka lagi file. Jalankan hash digital terakhir dari laporan lengkap, termasuk timestamp, log akses pengguna, dan metadata kontrol versi. Simpan ke arsip eksternal. Lalu catat manual perintah pembatalan. Kutulis koto per koto. Co Budi Darmawan, perintah verbal pukul 3.17 sore batalkan laporan 3 flag 17 sebelum presentasi. Tak minta review. Disaksikan 3 kepala departemen. Jejak Signov internal terjaga. Log sinkronisasi jaringan terjaga. Metadata audit routing sistem dicadangkan. Dan tambah tag ke arsip. Kegagalan lapisan override risiko dorman. Malam itu aku duduk di apartemenku dengan Devmute sambil nonton berita lokaliput front dingin-dingin yang mendekati wilayah utara. Sel-sel badai terbentuk, jalan mulai tutup. Salah satu hub klien kami tepat di jalur proyeksi. Ironi, Budi masih pamer doktrin kelincahan lewat komunikasi internal, sombong soal uji reroute dinamis baru rencana kuartal depan. Ia bahkan tak sadar sistem yang ia percaya punya saraf mati di dalamnya. Aku simpan laptop dan tuang segelas anggur. Frustrasi terkendali yang tak cukup gambarkan. Tapi aku tak beri peringatan podo siapapun. Tak lagi. Sejak peringatan jadi dongeng. Sabtu itu aku habiskan di kantor sendirian, lampu mati, pintu terkunci, tirai ditutup. Bukan karena sembunyi, tapi karena mempersiapkan perang satu-satunya cara petugas risiko bisa. Dengan timestamp, bukti, dan diam saat matahari terbit minggu pagi, aku sudah selesai opo yang kini kusebut cadangan diam laporan 3 lengkap, tak tersensor, tak dihapus,
dengan 21 flag aktif, diekspor ke Ledger anti rusak eksternal. Bukan sekadar salinan, bukan paket forensik grade. File sumber jeme, log metadata, edit pertanggal, dan file chat sumhas yang bisa tahan pengawasan dan sabotase. Setiap bagian sertakan overlay siapa yang review, siapa abaikan, dan terpenting siapa batalkan. Suara Budi tak hanya dihapus dari rapat. Ia teranyam dalam jejak penghapusan. Aku punya perintahnya dicatat dengan waktu, tanggal, penerima, dan di beberapa kasus screenshot slide dengan frosokasnya. Potong kebisingan, tak relevan, terlalu paranoid untuk prime time. 1 tanggal 19 September menonjol. Bunuh alert sinkronisasi override. Kalau belum terjadi, belum nyoto. Itu dapat halaman sendiri. Kuhubungkan langsung ke 3 flag 17. Bahkan sertakan catatan insinyur yang coba angkat lagi dan disingkirkan ke koordinasi desain positif. Dan aku tak hanya cadangkan. Aku katalog. Folder pribadi air gapet terenkripsi dicerminkan ke 3 node aman di luar ekosistem perusahaan. Kuberikan judul Dormant Risk Archive. Override Budi. Tambah deskripsi pendek di setiap entry. Ringkasan flag, jalur eskalasi, alasan pembatalan. Dan setiap alasan itu punya satu kesamaan. Ego. Bukan data, bukan metrik, bukan strategi. Hanya Budi ayunkan optimismenya seperti palu godam lewat setiap penghalang keselamatan yang kami bangun bertahun-tahun. File terakhir di arsip adalah memo tulisan tanganku sendiri. Discan, ditandatangani, bertanggal. Jangan ganggu kehancuran, cukup dokumentasikan. Bukan peringatan. Eulogi karena Budi tak hanya mengebiri program risiko kami. Ya ubah jadi teater. Dan kini setiap override tak tercatat, setiap flag diabaikan, setiap persetujuan tepuk tangan untuk reroute logistik setengah matang. Semua dimuat ke chamber. Tinggal tunggu dia tarik pelatuk. Tak odo di gedung yang tahu ruang lingkupnya. Belum. Beberapa orang curiga odo yang tak beres, terutama legal, tapi tak odo yang hubungkan titik-titik, bahkan dewan. Budi jadi anak emas budaya kecepatan, tarik organisasi di belakangnya dengan frase LinkedIn dan hasil pilot palsu. Tak odo yang tanya ke mono pagar pengaman pergi. Mereka terlalu sibuk minum dari selang pemadam kebakaran ya miliknya. Tapi aku tak marah lagi. Sudah lewat. Kini soal pelestarian, bukan pekerjaanku. Tuhan, tidak. Kapal itu sudah berlayar saat aku tolak jadi cheerleader lewat audit keselamatan. Ini soal melestarikan kebenaran. Bahtera digital disegel dan dikubur, menunggu banjir. Dan aku tahu banjir akan datang. Sistem tak diam selamanya. Tekanan menumpuk. Sirkuit tergelincir. Orang potong sudut saat dibilang risiko itu kelemahan. Tinggal aku terus rekam. Jadi aku lakukan diam-diam, sabar. Dan di bawah setiap spreadsheet, log, dan ekspor, ku tinggalkan jejak remah roti klinis tenang karena suatu hari seseorang akan buka peti. Dan saat itu, mereka temukan catatan sempurna bagaimana kehancuran dimulai dari ego satu pria dan 1000 peringatan dibungkam. Aeron Cargo selalu jadi kuda pacu andalan kami. Kontrak besar, slot ketat, kepemimpinan tanpa basa-basi. Jenis klien yang kamu pindahkan gunung karena mereka gerakan angko saat diperlukan. Jadi saat mereka umumkan ekspansi reroute musim dingin baru di Jawa Tengah bagian atas, Budi perlakukan seperti kesempatan branding pribadi. Ini, katanya di All Hands, tempat Nusantara Logistik buktikan kelincahan. Ia bilang seperti kami luncurkan roket, bukan alihkan barang lewat koridor industri terikat banjir. Logika routing di kertas kelihatan oke, tapi sinkronisasi override. Yo, kegagalan flag yang sama dari 3 flag 17 kini jadi bagian stat deployment nyoto.
Mereka alihkan pengiriman perlabel hazardous lewat zona baru tanpa verifikasi konfirmasi sinkron antar node wilayah. Biasanya sistem akan macet dan paksa eskalasi manual, tapi tim budi otorisasi logiko auto approve streamlined untuk hilangkan opo yang ia sebut drag proses. Terjemahan, mereka pangkas satu mekanisme yang mungkin cegah bencana. Ping pertama datang dari asisten baru, anak pintar. Terlalu jujur untuk dunia budi. Ia terkubur di bawah tugas reroute dan pelatihan platform. Tapi ya notice odo yang aneh. Bu, emailnya mulai, biasa Kahub Jakarta konfirmasi reroute sebelum sistem Semarang bahkan Sinj. Aku tak jawab. Tak bisa. Resmi. Tapi aku cek log ya benar. Odo offset 43 detik podo 5 rute. Jalur override hidup, tapi konfirmasi tak lewat node Jawa Tengah. Aku pandang layar dan rasakan pergeseran. Ketegangan mual antara pengetahuan dan diam karena aku tahu opo yang datang dan tak bisa hentikan. Tak tanpa langgar setiap rantai perintah yang budi pasang seperti kawat berduri di sekitar protokol komunikasi kami. Jadi alih-alih, aku forward emailnya ke inbox pribadi dan label imminent dormant risk, 3 flag 17. 2 hari kemudian aku dapat telepon. Bukan email, bukan Slack. Telepon. Dari manajer gudang, Pak Tom, dari Terminal Jawa Barat. Ia kedengar lelah, seperti beban kesalahan orang lain baru mendarat di pundaknya. Bu, katanya seperti kami teman lama, padahal kami hampir tak saling kenal. Saya tahu kami tak boleh hubungi langsung lagi, tapi bukankah ini odo di salah satu laporan ibu? Aku tak tanya opo ini. Tak perlu. Suaranya retak sedikit saat tambah, mereka alihkan palet campur lewat lantai kami pagi ini. Tak odo sinyal override. Anak-anak saya tak tangkap kesalahan label sampai sudah siap transfer. Ibu flag ini kan. Aku tak konfirmasi. Tak bisa. Hanya tanya apakah odo yang terluka. Belum, katanya. Belumu. Ya tutup. Dan aku duduk di gelap pandang folder di desktop. Dormant Risk Archive Override Budi. Lalu datang petunjuk akhir, yang bilang orang lain juga sudah lihat. Asisten yang somo yang flag offset timing keluar perusahaan seminggu kemudian. Resmi, alasan pribadi. Tak resmi, ya lihat terlalu banyak. Teranggap remeh, tapi lewat Grapevine aku dengar ia minta semua perangkat pribadi dibersihkan sebelum exit interview. Tapi aku tahu opo yang ia lakukan sebelum pergi. Suatu Selasa pagi acak, printer dekat sayap kantor macet dengan job cetak anonim. Seseorang tarik slide 3 yang Budi perintahkan batal, cetak penuh, dijilid, dikirim ke rumah sendiri, dan tak pernah kembali. Aku tak butuh pengakuan. Aksi itu lebih keras dari memo whistleblower manapun. Tanda-tanda tak lagi halus. Retak tak lagi tak terlihat. Mereka mengongo, berdarah di sistem yang dirancang gagal diam-diam, dan aku. Tetap awasi, tetap catat, tetap tunggu dampak yang kini semua diam-diam setuju akan datang. Dimulai dengan truk flatbed angkut opo yang seharusnya agen pembersih stabil rak lewat koridor reroute musim hujan dekat Semarang. Pemeriksaan rutin. Scan rutin. Kecuali label tak cocok manifest dan beacon override tak pernah ping. Inspektur bertugas tandai untuk review lebih lanjut. Dan saat itulah jadi ramai. Sensor picu peringatan volatilitas kimia. 3 tim hazmat pakai baju. Jalan ditutup. 2 fasilitas terdekat lockdown sementara. Tim dispatch dari Jawa Barat, Tengah, dan Timur bergegas lacak setiap unit lain dari batch rute itu. Opo yang tadinya reroute sederhana jadi shutdown berantai 2 provinsi. Operasi pusat, Eron kargo tarik semua truk aktif. Nomop, Nusantara Logistik terpampang di setiap ticker berita, lokal seperti kami bocor radioaktif berbentuk manusia.
Aku tonton terbuka di 3 monitor dari apartemen. Secangkir kopi di tangan, log file terbuka. Denyut nadiku tak bergerak. Budi, sementara itu, runtuh real time. Channel selat meledak. Tuntutan, update, teori setengah matang. Task Force insiden baru dibentuk dari udara tipis dan diisi orang yang tak bocor laporan risiko sejak onboarding. Budi di semua, tapi tak pernah jawab langsung. Alih-alih ia panggil video call dengan Dewan. Aku tak diundang, jelas. Tapi aku tahu persis panggilan itu berjalan karena 47 menit setelah selesai. Aku terima email resmi dari petugas kepatuhan regulasi yang ditugaskan kasus. Subjek, permintaan dokumentasi identifikasi risiko sebelumnya sistem override. Pendek, klinis, tapi bilang semua yang perlu kudengar. Kami punya alasan percaya insiden ini mungkin berasal dari risiko sebelumnya diidentifikasi. Mohon berikan dokumentasi internal relevan, laporan pertanda, model skenario, catatan pembatalan untuk 3 dan 2 terkait logika routing dan protokol override. Tak ada ancaman, tak ada tuduhan, hanya presisi. Mereka sudah tahu. Jam pukul 6.12 malam Budi posting pesan internal ke kepemimpinan. Kami sedang selidiki kemungkinan inkonsistensi data di rantai override. Indikator awal tunjuk anomali 1 kali. Mohon tahan spekulasi eksternal. Anomali 1 kali. Frasa itu tersangkut di tenggorokanku seperti tulang. Karena tepat di Dormantrisk Archiveku ada laporan yang ia batalkan, bertanggal, dinotaris, ditandatangani digital, dan dihas independen yang outline jalur kegagalan persis ini. Sampai ke keterlambatan sinyal hilang, sampai ke wilayah reroute, sampai ke inkonsistensi flagging kimia. Aku tak jawab permintaan regulator langsung. Tak perlu. Aku sudah siap. Fileku tak di-folder panik. Mereka teratur, lengkap, aman. Saat Budi sibuk coba balikan gravitasi retroaktif, aku buka channel bersih dan mulai ekspor ringkasan arsip halaman demi halaman, flag demi flag. Media tak tunggu juga. Pagi berikutnya headline bocor, raksasa logistik di bawah sorotan karena kelalaian routing kimia. Kegagalan internal mungkin mendahului pengiriman berbahaya. Aku tak disebut. Belum. Tapi remah roti odo. Orang sudah tanya pertanyaan benar. Dan Budi, ia kehabisan pembelaan. Di chat operasi, akhirnya Odo yang tanya keras, bukankah risiko flag ini kuartal lalu? Tak Odo jawab. Dan aku? Tutup laptop, tuang kopi lagi, dan tunggu panggilan pengadilan karena kini tak lagi soal peringatan. Soal bukti. Dan aku punya semua. Mereka sebut sesi penyelarasan darurat. 10 anggota dewan, 1 penasihat hukum umum, 2 level eksekutif terlihat berkeringat lewat kemeja rapi, dan Budi di tengah seperti pendeta teh ketahuan penipuan, pegang kliker seperti bisa selamatkan dia. Aku tak odo, jelas. Aku sudah dihapus dari narasi kecil Budi berbulan lalu, tapi aku kenal irama ruangan ini. Kenal coro dia mulai rapat dengan kerendahan palsu lalu pivot ke delusi salahkan. Benar sojo, ringkasan insiden yang bocor kemudian konfirmasi. Slide 1, foto stok jalan becak dengan frasa kondisi ekstrem, variabel ekstrem. Slide 2, screenshot manifest rute yang disensor, hilang tim stamp kunci. Slide 3, aksi langsung diambil dengan checklist poin-poin yang sebagian besar artinya, kami lakukan sesuatu. Tolong jangan teriak. Suara Budi goyah, koto orang. Semangat biasanya hilang, dan Odo alasan bagus. Ya sudah diberitahu sebelumnya asuransi kirim perwakilan untuk observasi. Observasi katanya. Mereka kirim serigala berbalut setelan abu-abu dan sepatu hak rendah, dan ia bahkan tak tunggu Budi selesai slide ketiga. Kami sudah review timeline kejadian, katanya bangkit pelan dari kursi, suara tenang, datar, dan mematikan.
Dan kami identifikasi flag risiko yang cocok persis dengan insiden ini. Flag 317 kegagalan sinkronisasi override misrouting koridor cuaca. Budi Perkedip. Itu pasti draft skenario internal, bukan? Ya tak gentar. Hanya berjalan ke kepala meja dan letakkan folder. Dorong maju seperti barang bukti pengadilan. Bukan draft. Ini laporan risiko bertanggal dinotaris ditandatangani bersama diajukan oleh Lead Risk Officer Ando. Dibatalkan oleh perintah eksekutif. Ya jedo. Itu Ando, Pak Darmawan. Ya beku. Ya buka folder. Halaman 6, katanya, di sini. Potensi paparan lewat kegagalan logika rute, plus protokol override hilang di wilayah Jawa Tengah saat jendela badai ke-4. Kamu bisa dengar kursi berderet saat seseorang condong maju. Anggota dewan lain bisik sesuatu ke penasihat hukum, yang kelihatan tua 10 tahun sejak rapat mulai. Budi coba pulih. Kami sedang evolusi proses kami. Tidak. Perwakilan potong. Ando bungkam mereka. Lalu ia beri tembakan mematikan dengan wajah datar tanpa angkat suara. Kami bayar 0. Hening mati. Ya mundur dari meja. Kebijakan kami bergantung podo duwe diligense terdokumentasi. Ini terdokumentasi. Diabaikan. Secara hukum kami dilindungi di bawah klausul 14, penolakan klaim karena override eksekutif atas risiko diketahui. Budi seperti odo yang cabut tulang punggungnya. Salah satu anggota dewan akhirnya bicara. Berapa banyak laporan lain seperti ini odo? Ya pandang folder. Setidaknya 21. Semua terjaga. Saat itu kursi lain menggeser lantai. Bisik lain, kali ini kejauh. Budi tak bicara. Hanya pandang folder seperti bisa meledak sendiri dan bawa dia. Di luar ruangan itu, aku duduk di meja dapur, ponsel telungkup, laptop tertutup. Aku sudah serahkan semua yang regulator minta. Tanpa hiasan, tanpa komentar, hanya kebenaran, bersih dan lengkap. Dan saat aku tuang segelas air, aku bayangkan. Dia berdiri di ruang dewan steril itu, lihat dinding menutup. Tak ada lagi putaran, tak ada slogan, hanya fakta, nama, tanggal, dan catatan terlalu bersih untuk dibantah. Kepuasan. Tak datang dengan kembang api. Datang dengan diam, dengan tahu. Dengan ketenangan ketidakterhindaran. Karena saat kamu kubur risiko, ya tak mati. Ya tunggu. Kamis pagi, nama Budi hilang dari daftar eksekutif di portal internal. Tak ada memo, tak ada pengumuman. Hanya penghapusan diam, seperti noda digosok dari taplak sebelum tamu datang. Tapi kami semua tahu jaringan bisik lebih cepat dari siaran pers manapun. Dan saat makan siang, seluruh perusahaan sudah masuk ke heningan korporat aneh yang ikuti darah di air. Ia ditangguhkan pending investigasi internal, yang di dunia kami artinya bahasa untuk kami putuskan berapa jembatan ia bakar sebelum kami putuskan pecat atau gugat dia. Saat ia keluar, dewan gerak cepat. Mereka bawa penasihat luar, aktifkan tim krisis Durmant, dan mulai hubungi mitra satu persatu. Tak penting. Aaron Cargo, klien top kami, mahkota kami, sudah bawa pengacara. Surat hukum mereka klinis dan mematikan. Mengingat insiden override dan kelalaian terkonfirmasi, mereka eksplorasi terminasi kontrak di bawah klausul 11, 2, pelanggaran standar tata kelola risiko. Aku kenal klausul itu. Aku tulis sebagian tahun lalu saat pertama amankan kontrak Aaron. Budi tentu tak pernah bocor. Ia pernah sebut klausul semacam itu pengasuhan korporat untuk pecandu worst case. Pecandu itu benar, Budi. Sementara asuransi kami, biasanya entitas belakang layar diam, rilis pernyataan publik langkoke pemegang saham.
Protokol duwe diligence di override oleh keputusan eksekutif. Perlindungan polis tak berlaku untuk pemecatan sengaja atas risiko terdokumentasi. Terjemahan, kami sendiri. Kerusakan, klaim, neraka hukum yang menggelinding lewat pipo. Semua di kami, atau lebih tepat di mereka. Aku sudah keluar secara teknis, tapi tak lomo. Malam itu, Rebher yang tak pernah kutemui, pria level menengah miskin mungkin dipilih karena tak ada hubungan dengan dosa asal, kirim pesan langsung. Subjek, kesempatan konsultasi, advisory strategis, rahasia. Nadanya hormat, hati-hati, seperti berjinjit lewat ranjau sambil bawa bendera putih. Apakah aku pertimbangkan kembali? Bukan di kapasitas lomo tentu, tapi mungkin sebagai konsultan, eksternal, diam, untuk bantu kami pulihkan kepatuhan, kepercayaan, dan bangun kembali kepercayaan dengan mitra. Mereka ingin wanita yang mereka abaikan, bungkam, dan dorong samping untuk kembali dan stabilkan kapal yang mereka biarkan budi tabrak ke jurang. Aku tak balas. Bukan karena getir. Aku tak lagi. Ini bukan amarah. Ini vindikasi dengan denyut es. Aku buat teh, buko file, review log laporan akhirku. Semua utuh. Setiap peringatan, setiap pembatalan, setiap tanda tangan. Mereka bisa putar sesuka, tapi sistem tak bohong. Kebenaran tak hanya ditulis. Ya diukir. Dan kini dibacakan keras ke pengacara, regulator, auditor, dan pemegang saham. Klausul demi klausul. Soal budi, kabar di pendingin air digital bilang ia juga bawa pengacara, tapi ia tak menang. Tak ini. Karena di pusat setiap dokumen Odo Konstanto Somo, namanya, batalkan perlindungan secara tertulis berulang. Ia tak hanya cabut jaring keselamatan. Ia dokumentasikan sendiri potong tali. Dan kini saat liabilitas menggelinding bola salju dan investor bisik soal penjualan aset dan pemecatan eksekutif, satu nama yang tiba-tiba mereka perlakukan dengan sarung tangan putih adalah namaku. Lucu kan cara kerjanya. Lucu bagaimana wanita yang tahan kemajuan jadi satu-satunya pegang bukti saat masa depan yang budi janjikan jatuh lewat atap. Diam, dingin, menyeluruh. Kehancuran tiba. Tak ada upacara, tak ada email selamat datang, tak ada buket terima kasih layanan dari HER. Hanya update sistem diam larut Selasa malam. Arsip tinjauan risiko lengkap 1-4. Plus semua model insiden tambahan dan jalur eskalasi, diinstal ulang di hub kepatuhan internal. Setiap flag, setiap laporan, setiap remah roti digital yang budi kubur di bawah buzzword-nya kini terbuka lagi. Tak disensor, diautentikasi, dan dengan namaku di atasnya. Bukan hanya di metadata file, tebal di atas setiap halaman sampul, lihat risk of feature, nomor disensor, pemilik review, dan penanda tangan, seperti aku tak pernah pergi, seperti peringatan tak pernah dibungkam. Dan di bawah setiap entry, kini ditandatangani bersama Dewan Kepatuhan, jejak dokumen Somo yang dulu budi ejek. Kini jadi kebijakan kanon wajib bocor untuk setiap kepala departemen onboarding kuartal ini. Aku tak kembali. Tak perlu. Mereka posting peran baru di halaman karier internal perusahaan 2 hari kemudian. Puncak daftar, level eksekutif, judul terkait Dewan, Vice President Strategic Foresiget. Laporan langsung ke Dewan Direksi, bukan operasi, bukan cow, karena mereka tak ulangi kesalahan itu lagi. Aku tertawa saat lihat. Bukan menangis, hanya tawa kecil tak percaya, yang kau keluarkan saat semesta akhirnya lipat serpet persis seperti seharusnya 10 tahun lalu. Teman mulai kirim screenshot. Rekan yang tak kudengar berbulan-bulan kirim pesan satu kotak kecil. Akhirnya keadilan. Sial. Aku tak balas kebanyakan. Tak perlu karena warisan bukan sesuatu yang kamu tulis untuk tepuk tangan. Ya sesuatu yang kamu tinggal di log audit saat semua lupa odo catatan.
Dan klausul akhir di laporan 3ku masih duduk tepat di appendix, tak tersentuh, bocor. Kegagalan sistem jarang kejutan, hanya peringatan yang dibungkam. Nama Budi hilang, dihapus dari bagan organisasi, digosok dari dashboard internal, dihapus dari halaman bioeksekutif seperti tak pernah odo. Tapi namaku masih odo, masih terlampir, masih dikutip, bukan di panggung sorot, bukan di pers, tapi di setiap modul pelatihan, setiap briefing regulasi, setiap bisik antara staf junior bertanya, apa yang terjadi kalau kita tak eskalasi ini? Mereka tahu kini. Mereka semua tahu kini. Aku tak kembali memperbaiki sistem. Tak perlu. Sistem memperbaiki diri saat ingat apa yang dilupakan. Bahwa kemajuan tanpa pandangan ke depan bukan kepemimpinan. Ya sabotase berbalut jas. Dan aku tak pernah penghalang. Aku peringatan. Sistem tak diam selamanya. Tekanan menumpuk. Sirkuit tergelincir. Orang potong sudut saat dibilang risiko itu kelemahan. Tinggal aku terus rekam diam-diam, di bawah setiap spreadsheet dan log dan ekspor. Ku tinggalkan jejak remah roti klinis tenang karena suatu hari seseorang akan buka peti. Dan saat itu, mereka temukan catatan sempurna bagaimana kehancuran dimulai dari ego satu pria dan 1000 peringatan dibungkam. Aaron Cargo selalu jadi kuda pacu andalan. Kontrak besar, slot ketat. Saat ekspansi reroute musim hujan di Jawa, Budi perlakukan seperti branding pribadi. Logika routing kelihatan oke, tapi overriding dari flag 317 kini di deployment. Mereka alihkan pengiriman hazardous tanpa verifikasi sinkron. Sistem biasanya stall, tapi Budi izinkan auto-approve. Ping pertama dari asisten baru, konfirmasi Jakarta sebelum Semarang Sinj. Offset 43 detik. Aku forward ke arsip pribadi. 2 hari kemudian telepon dari Pak Tom, palet campur tanpa sinyal override. Belum ada korban. Asisten itu keluar. Printer macet dengan slide 3. Tanda retak mengongo. Lalu truk flatbed lewat koridor banjir dekat Semarang. Label tak cocok, beacon tak ping. Sensor picu volatilitas kimia. Jalan tutup, lockdown fasilitas. Shutdown berantai 2 provinsi. Nomo perusahaan diberito. Budi runtuh. Task force baru. Email regulator minta dokumentasi. Aku siap. Eadline pagi, raksasa logistik di sorotan kelalaian routing kimia. Budi bilang anomali 1 kali. Tapi arsipku punya laporan persis. Sesi darurat Dewan. Perwakilan asuransi masuk, kami identifikasi flag 317. Bukan draft. Laporan resmi dibatalkan Ondo, Pak Darmawan. Kami bayar 0. Klaim ditolak karena override risiko diketahui. Budi beku. Berapa laporan lain? Setidaknya 21. Semua terjogo. Nomo Budi hilang dari roster. Ditangguhkan. Aaron Cargo ancam terminasi kontrak. Asuransi umumkan tak lindungi. Tertawarkan konsultasi. Aku tak balas. Vindikasi dingin. Arsip diinstal ulang. Nomoku dicover pakai. Peran baru strategis Foresiket langsung ke Dewan. Aku tak kembali. Sistem ingat. Kemajuan tanpa Foresiket bukan leadership. Sabotase berjas. Aku bukan penghalang. Aku peringatan. Dan kini semua tahu.